Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Di depan saya sudah ada HP Xiaomi Redmi Note 3 yang kasusnya ini HP ini mati total. Ketika saya cas dia tidak menampilkan indikator baterai ya. Berarti ini mati total. Kata user sih ini konektor casnya yang rusak. Tetapi handphone ini sudah tidak bisa dinyalakan via tombol power ataupun on off juga ya. Oke, jadi untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita bongkar untuk kita cek lebih lanjut lagi. Di sini saya akan melakukan pergantian untuk konektor casnya terlebih dahulu ya. Karena handphone ini tidak bisa dicas sama sekali. Kalau misalkan ini HP mati total akibat kehabisan baterai, indikator LED pengecasan pasti timbul di bawah ya. Tetapi ini tidak timbul sama sekali. Oke, jadi untuk pergantian konektor cas Xiaomi ini ada beberapa tipe ya. Ada yang sepaket sama papan PCB-nya, ada yang diganti konektornya doang. Konektornya aja sama konektor Cina ya. Tapi di sini saya akan mengganti konektornya aja dengan konektor Cina. Karena di tempat saya itu kalau diganti sama papan PCB-nya biasanya untuk kerusakan yang fatal ya, diakibatkan oleh terjadinya short di area papan PCB yang sudah tidak bisa kita betulkan. Jadi di sini ini pun juga sudah pernah diganti konektor casnya sama teknisi lain mungkin. Jadi sini saya siapkan plug dan timah cair. Timah cair yaitu kegunaannya untuk melumuri timah-timah agar lebih mudah dan lebih mencair ya ketika kita blower, dan akan membantu proses pencopotan menjadi lebih mudah ya karena digulungi si timah cair itu. Dan fungsi plug yaitu untuk memanaskan si area yang ingin kita panasi itu agar lebih maksimal dan cepat panasnya ya. Kalau enggak memakai plug itu biasa cepat gosong gitu kalau blowernya terlalu kepanasan. Jadi langkah awal untuk HP mati total ini karena konektor cas user bilang rusak, jadi kita ganti dulu untuk konektor casnya ya. Siapa tahu bisa dicas kembali, ataukah ada hal lain yang menyebabkan handphone ini mati total ya. Oke. Jadi di sini untuk melakukan pergantian konektor cas kita perlu menggunakan pinset ataupun solder. Tapi pas saya menggunakan pinset di sini si timahnya kembali kurang panas lagi. Jadi di sini saya menggunakan solder. Kalau misalkan ada karyawan ataupun teman bisa dipegang papan PCB-nya agar tidak bergoyang. Dan di sini sudah saya melakukan solder dan akhirnya mudah sekali ya. Dan perlu kalian ketahui agar mudah untuk memasangnya, kalian perlu membersihkannya dulu sebelum kalian memasangnya, seperti sipin-sipin yang menempel pada papan PCB-nya. Dan kita wajib ini ya, nah gini. Jadi ini melubangi tempat konektor agar lebih mudah pada saat kita pemasangannya nanti ya. Di sini saya agak kaku untuk ngomongnya karena saya sudah lama juga tidak bikin vlog. Bukannya males ya, tetapi ya intinya males lah kayak begitu. Tapi insya Allah kedepannya akan saya usahakan untuk buat vlog buat kalian yang mungkin yang membutuhkan servisan saya ya, ataupun tutorial dari saya. Kan saya usahakan saya itu di YouTube itu bukan karena gajinya dari YouTube ya. Saya ini save data saja buat kenang-kenangan nanti di masa yang akan datang. Di sini saya sudah siapkan ini konektor cas Cina yang berbeda. Ini punyanya Lenovo, tapi ini yang paling bagus dan yang paling kuat. Enggak seperti konektor cas Cina yang universal suka cepat rusak ya. Nah, di sini ini rekomendasi yang kayak begini nih rupawannya, bukan yang konektor cas Cina yang biasa ya. Kalau kalian teknisi kalian pasti tahu ya, pokoknya ini yang terbaik.
Jadi pas kita menyolder itu kita tahan ya ke bawah agar tidak balik lagi ke atas. Jadi si pinnya itu masih menempel dan sempurna lah melekatnya kayak begitu. Nah, kita juga harus solder ulang lagi untuk si kaki-kaki dalam pin konektor ke pin papan PCB-nya ya, agar lebih kuat lagi, dan ketika digoyang-goyang pengecasan sama user itu bakal kuat ya. Kita tambahkan timah sedikit-sedikit ya. Kenapa sedikit? Agar tidak beradu antara kaki satu dan kaki yang lainnya lagi ya, agar tidak mengakibatkan terjadinya grounding yang bakal mengakibatkan konslet dan tidak akan terjadinya proses pengecasan. Nah, jadi di sini kayaknya sudah normal ya. Maksud dari normal itu sudah saya solder, sudah saya rapikan semua. Kita akan uji coba untuk melakukan pengecasan setelah kita lakukan pergantian pada konektor. Tapi di sini pada saat saya melakukan pengecasan itu tidak ada reaksi sama sekali ya. Ini tidak ada reaksi sama sekali, dan entah apa penyebabnya ini, kenapa tidak ada reaksi, apakah casannya. Jadi di sini saya mencoba mengecasnya ke handphone lain ya. Handphone lain mau dia mengecas, tetapi ini dia tidak mau ya. Kita akan melakukan solder ulang lagi, siapa tahu kakinya tidak menempel ya. Ini belum saya ukur untuk tegangannya, dan ini saya rekamnya di pinggir jalan ya, karena saya pas waktu pulang ke rumah itu saya suka itu ya, capek banget. Jadi saya langsung tidur ataupun saya istirahat dengan meluangkan waktu main game, dan sudah main game langsung tidur. Jadi saya nggak rekod. Jadi rekodnya di jalan itu agak sedikit gandeng ya, agak sedikit risih ya. Banyak orang-orang dan banyak motor mobil yang lewat juga. Dan di sini saya melakukan pengecekan dengan multitester. Kalau kalian teknisi, kalian pasti tahu di setelan 20 watt. Di sini sudah ada terjadi keluar tegangan pivotnya 5 volt ya, yang akan dikonversi ke tegangan baterai 4.4 volt hasilnya nanti. Kalau misalkan si konektor ini mampu mengkonvert ke bagian atasnya ya. Oke, di sini juga belum ada pengecasan sama sekali. Jadi kita bongkar untuk bagian atasnya. Jadi untuk kita yang servis handphone ini, kita harus sabar ya kalau menghadapi ujian-ujian seperti ini. Dan saya analisa ini baterainya ya, karena kata user juga ini akibat tidak bisa dicas, dan mungkin sudah beberapa waktu yang lama tidak dipakailah handphone ini, mengakibatkan handphone ini tidak ada tegangan pada baterainya ya. Dan setelah saya cabut pasang dan saya pasang lagi, tetap tidak terjadi pengisian, dan saya ukur di bagian atasnya itu keluar tegangan hanya 2.4 volt saja ya. Nah, seharusnya yang normal tegangan dari casan itu, pengeluaran di konektor charger itu 4.4 volt, tapi di bawah sudah normal ya. Mungkin di atas pengukurannya harus ada BSI sama jalur pivotnya yang kena ya. Oke, jadi di sini saya melakukan pengejutan baterai dengan tegangan 12 volt ya, seperti biasa. Kalian kalau teknisi pasti tahu itu tegangan 12 volt di power supply ya. Kalau kalian bukan teknisi ya kalian gak bakal tahu. Jadi tutorial ini saya khususkan buat para teknisi ya, bukan para kalian yang iseng-iseng mau servis HP sembarangan. Jadi ini buat para teknisi yang apapun yang saya omongkan itu teknisi pemula pasti tahu ya, ataupun teknisi senior apalagi. Ini teknisi pemula juga pasti tahu, karena ini hal-hal dasar 12 volt dan power supply itu. Dan kita kejut dengan tegangan 12 volt itu sebanyak 5 kali kejutan ya. Lalu kita putarkan ke 4.4 volt.
Lalu kita coba cas sebentar, sekitar 5 detik ataupun 10 detik kita diamkan supaya baterainya ada terisi ya. Ataupun kalaupun baterainya ada terisi tapi sudah diamkan berapa lama, itu ion-ion dalam baterainya itu bakal nggak berjalan normal ya, menjadikan baterai ini tidak bisa dicas. Dan ini saya cas, dia berhasil ya, dia bisa melakukan pengecasan dan baterainya full. Itu yang aneh ya, padahal ini nggak saya cut, nggak saya percepat, hanya saja sedikit, dan ini full. Berarti bukan karena baterainya yang kosong, tetapi ion dalam baterai itu tidak bekerja ya, artinya si baterainya itu mati suri. Jadi kita lakukan kejutan dengan tegangan 12 volt melalui power supply, dan si ionnya itu bakal terkejut dan dia akan berjalan lagi ya, seperti hal layaknya manusia ya, yang ketika mau mati dia dikejut dulu dengan kejutan ke dadanya ya. Ya begitulah pokoknya intinya. Kalau kalian teknisi ya kalian pasti ngerti ya. Oke, kita pasangkan semuanya, tetapi setelah saya mau pasangkan nih konektornya nggak mau ngepas nih, saya harus bongkar lagi. Ya begitulah kalau teknisi, dan kita pererat lagi untuk di sininya mungkin kurang presisi yang di bawah. Jadi kita pasangkan lagi dan kita cek lagi untuk melakukan pengecasannya ya. Dan di sini sudah muncul logo Mi, artinya pengecasan sudah berjalan seperti yang seharusnya berjalan ya. Oke, dan kita akan cek handphone ini apakah bisa menyala ataupun tidak ya. Kalau sudah begini ya insya Allah bisa menyala, tetapi bisa jadi buat loop ataupun menyala normal. Kita akan cek ya, kita akan hidupkan untuk on off-nya, dan ini on off untuk tempat on off-nya sudah tidak ada kata usernya ya. Dan di sini susah banget ya untuk on off-nya. Kata user sih harus presisi. Saya bilang on off-nya ini rusak, dan kata user itu tidak rusak. Dan saya tekan-tekan terus sampai dia mau benar-benar hidup ya. Oke, kita tekan yang kencang saja nih, dan dia mau hidup, hanya menampilkan logo itu ya. Dan ini benar-benar harus presisi nih kalau mau menghidupkan handphone ini. Agak susahnya sih begitu kata user. Kita akan coba dulu untuk menghidupkan handphone ini, dan dia bisa ya untuk dihidupkan. Dan terus kita lakukan pengecasan. Oke, apakah pada saat handphone hidup dia masih mau melakukan pengecasan ya? Banyak juga sih yang pas saat mati dia bisa mengecas, ketika saat hidup dia tidak mau mengecas. Banyak kasus yang kayak begitu. Nah, ini dia masih mengecas ya, alhamdulillah. Oke lah, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.